Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita akan coba berselancar dengan waktu yang sudah diagendadir sampai jam 11. Kita akan lihat proses penyampaian ini dengan pesan saya hanya mengizinkan untuk mencatat ya, tidak memfoto-foto segala macam. Bahan-bahan ini bisa jadi belajar, mungkin kalau dicatat saya izinkan. Pertama, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan kita sebetulnya membutuhkan sebuah ketenangan, sebuah kesiapan untuk menyerap dan merenungkan bahwa ada situasi kita yang sebetulnya kalau kita telusuri ya, kita sedang berada pada keadaan yang sangat berat. Boleh Pak? Bisa dikit. Baiklah Bapak Ibu sekalian, perbincangan kita adalah tentang konsolidasi nasional dan sebetulnya ini membutuhkan kesepakatan ketika kita berkumpul, ketika kita membahas ini dan ya ini bagian daripada satu situasi yang kadang-kadang waktu kita tersita, alat-alat bantu malah di luar ya, ada 2 alat ternyata tidak bisa. Baik, kita coba masuk dulu ke tema yang disiapkan. Saya menyiapkan 2 bahan sebetulnya kalau dibahas bisa butuh sampai 2 jam lebih, tapi tetap saya akan ikut komando. Komando kita adalah komando waktu karena kita ingin sholat kita khusyuk dan kita sampai pada ending daripada Ramadan tahun ini kita semakin dekat dengan Allah dan kita punya pola komunikasi ilahiyah yang baik. Nah, perbincangan kita sebenarnya perbincangan yang dianggap bahwa kita yang berkumpul di tempat ini atau ikut membahas ini adalah orang yang di alam bawah sadarnya, yang di pemikirannya, di kesehariannya punya interaksi dengan berbagai persoalan keumatan. Mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan waktu kurang lebih 55 menit dan memang tidak ada pesan dari Ustadz Siddiq. Kita perlu melakukan semodel muhasabah, kita kombinasi. Persoalannya adalah bahwa memang secara nasional kondisi umat Islam boleh dibilang babak belur. Kondisi umat Islam di secara nasional itu kehilangan keutuhan mereka untuk bersikap. Banyak perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyenangkan kita. Misalnya atas dasar apa orang mau saja atau seenaknya menggeser hari Maulid Nabi. Kita ingat Maulid Nabi kita tuh digeser sehari. Kemudian tahun baru Islam pun digeser sehari. Dan tindakan-tindakan seperti itu tidak ada yang menyoal. Dan banyak hal yang bisa kita ikuti bahwa ternyata umat Islam ini mayoritas tetapi kehilangan legal eksistensi. Bahkan dalam bahasa ekstrim kita lihat umat Islam ini mayoritas tapi tertindas. Hari ini dalam penjara itu ada sekitar 2.200 orang dalam penjara. Agak aneh di negeri yang Islamnya mayoritas, tokoh-tokoh Islamnya bisa saja sembarangan ditangkap orang, dibunuh orang, dan dari sekian peristiwa yang terjadi, kita tidak pernah boleh tahu dan tidak pernah bisa tahu, dan kita tidak pernah boleh dapat penjelasan sebenarnya tokoh kita tuh salahnya apa. Nah ini mungkin keadaan yang dipasang aja, belum bisa ya. Nah para jamaah sekalian, sebetulnya bahan ini sudah cukup bagus, sudah lengkap dan Allah belum memberikan kesempatan kita dengan 2 laptop ini belum muncul. Ya, kesalahannya tentu tidak ada yang salah kecuali memang kita pada malam ini bisa masuk pada posisi yang kita miliki alatnya tidak bisa menayangkan itu. Saya ingin mengajak kita semua untuk memahami sejak tahun 1997
1998 itu ada ada 3 tembakan yang saya sebut dalam bahan saya kalau nanti bisa ditayangkan ini, adalah yang dikenal dengan gerakan memerangi umat Islam dari pola-pola yang soft war, hard war, dan shadow war. Jadi ada perang-perang yang membuat kita seperti hari ini. Coba kita bertanya, ketika Front Persaudaraan Islam membuat posko-posko mudik, itu posko mudik di beberapa daerah itu dirusak, dicopot. Apalagi gitu, apa sebab orang hanya memudahkan orang berangkat pulang kampung, sementara secara konstitusi membuat organisasi itu ketika orang berkumpul lalu menamakan sebuah lembaga, dan menurut Pak Mahfud MD, FPI atau Front Persaudaraan Islam itu adalah sebuah kelembagaan yang resmi, yang sah, dan dia tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang boleh dibilang apanya gitu, kriminalnya nggak ada. Orang mempermudah orang mudik, mempermudah orang untuk bergerak, mempermudah orang untuk mendapatkan akses kepulangan dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Dan yang jelas, bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam ini kita tidak bisa memungkiri bahwa umat Islam ini memang betul-betul seperti anak ayam kehilangan induk. Fenomena COVID selama 2 tahun itu telah mencatat bahwa sekitar 600 sampai 1000 orang tokoh Islam sudah meninggal dunia secara nasional. Itu harus jadi perhatian kita. Kita yang ada di Solo saja, atau Jawa Tengah atau Solo Raya secara umum, cukup tertegun-tegun. Kapan lagi kita bisa mendapatkan orang sekaliber Dr. Muin, Ustadz Soimin, Ustadz Trias Moro, dan sederet nama tokoh-tokoh kita yang kalau kita lemparkan atau kita kembangkan lebih jauh, seperti Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur, Ustadz Sudarno Hadi yang usianya sebaya saya, dia juga sudah tiada, Dr. Najawuddin Ramli, Dr. Lutfi Fatullah ahli hadis, dan kita bertanya-tanya, ini sudah sejak wafatnya Ustadz Arifin Ilham, dan sederet nama-nama ulama-ulama muda yang pertanyaan yang cukup serius kadang-kadang adalah, kenapa yang meninggal kebanyakan kaum pribumi? Kalau pertanyaannya kita buat dari 120.000, 140.000 yang meninggal di musim COVID, ada pertanyaan yang agak iseng gitu. Ada berapa orang Cina yang mati gitu. Nah, itu pertanyaan yang sebetulnya tidak bisa terlalu tendensius, tetapi itu menimbulkan kita berkernyit kening. Nah, sementara umat Islam ini mengalami situasi yang sebenarnya sangat tidak adil dan sangat merugikan. Dibunuhnya para ulama sejak bulan Maret, April, Mei, jalur Banyuwangi sampai Banten, itu selama kurang lebih 3-4 bulan itu tidak ada yang menyoal, karena mereka yang mati itu dituduh sebagai dukun santet, dan pelakunya disebut kolor hijau. Nah, ini mungkin catatan buat para jamaah. Pada malam ini saya tetap ingin menunggu atau paling tidak mengajak berkenan untuk mengikuti alur gagasan saya. Kalau penayangannya bisa muncul, itu akan lebih mudah dicerna. Paling tidak ini sebagai renungan. Saya mencoba mengkalkulir sejak tahun 1997 sampai 2022 ini sudah lebih dari 60.000 tokoh-tokoh dan kaum muslim pribumi yang mati. Apakah dia tokoh, apakah dia orang-orang yang terkena musibah yang tidak sempat dibaca dengan baik. Kita teruskan. Selama bulan Maret, April, Mei itu ada 144 ustadz, ulama, dan guru mengaji yang dibunuh dengan posisi kondisi badan, lehernya hampir putus dan perutnya robek. Kalau kita telusuri, mereka itu di tahun 1965, 66 itu usianya rata-rata 30 tahun. 25, 20, 25, 30 tahun. Jadi ketika kita tengok mereka yang mati sekitar tahun 1998, 99 dan 2000, 99 terbanyak itu di Ciamis, ada sekitar 200 ustadz, ulama, dan guru mengaji yang leher mereka hampir putus dan semuanya mati.
Total ada 420 orang dari para tokoh-tokoh itu yang meninggal, dan saya tetap ingin mengatakan posisinya adalah posisi yang tidak bisa dan tidak ada yang pernah membahas. Itu satu poin. Kerusuhan Mei yang terjadi sekitar tanggal 13 dimulai dengan matinya 4 orang anak Trisakti yang kemudian bersambung dengan berbagai peristiwa. Hanya ada satu kalimat, pemirsa, telah terjadi kerusuhan, bla 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 bla. Lalu muncullah istilah yang namanya pemerkosaan massal. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu yang mati dalam peristiwa atau kasus perkosaan yang terjadi antara tanggal 13 sampai tanggal 21 Mei 1998, di mana tanggal 21 Mei 1998 itu adalah hari Kamis jam 9:50 tahun 1998. Hari itu Pak Harto mengundurkan diri. Data resmi dari Intelijen Nasional, Badan Intelijen Negara maupun FBI, lembaga intelijen Amerika, bahwa orang yang mati karena orang yang diperkosa itu kasusnya hanya 3 orang. Sekali lagi di sini ada ibu-ibu, saya tidak ingin dalam bahasa yang tidak menyenangkan hati. Kalau yang diperkosa cuma 3 orang itu bukan massal. 3 orang itu massal apa bukan? Bukan. Justru yang massal itu yang mati. Mari kita tengok. Yang mati terpanggang di Yogyakarta Department Store di Klender, Jakarta Timur. Itu ada sekitar 1.500 orang. Dan saya ingin katakan umat Islam ini memang kehilangan elan solidaritas yang mengerikan. Nanti saya akan kasih modusnya bagaimana kematian itu tidak dipersoalkan, karena kita juga tahu di Solo juga terjadi ya, kerusuhan, tapi saya nggak tahu titik-titiknya. Ya. Kemudian di Ciledug Mall itu sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Kota Tangerang, Provinsi Banten, itu pun 1.500 orang yang mati. Di Lipo Karawaci Tangerang itu ada 2.000 orang yang mati. Saya kasih cerita modus operandinya. Saya sangat yakin Bapak-bapak tahu bahwa kerusuhan juga sampai ke Solo, betul ya? Halo, tahun 98? Halo? Ya, saya enggak tahu, kalau di sini saya enggak tahu, karena saya fullnya ada di Jabodetabek. Saya termasuk Korlap Jakarta Selatan, karena waktu itu saya masih tahun 98 itu ya katakanlah saya sedang S2 di UNJ. Saya sudah dosen, saya jadi dosen tahun 1992. Katakanlah kalau dari segi penampakan, menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, sosok seorang Alfian Tanjung, kalau dilihat dari tampangnya sekarang nih, sudah terlalu tua atau belum? Kalau 24 tahun yang lalu kira-kira saya lebih tua apa lebih muda? Baik, mudah-mudahan kelihatannya saya tidak mungkin membahas dua-duanya, ada 2 ya. Jadi terus terang saja, sebetulnya materi ini adalah materi yang diniatkan untuk ada pembicaraan khusus yang kita bisa memfeedback. Posisi forum tidak untuk berdebat. Posisi forum untuk komplementer, saling melengkapi ya. Ibu-ibu terlihat Bu, ada layarnya Bu? Bu, kelihatan Bu ya? Kalau enggak digeser dikit supaya kita tidak dalam posisi kehilangan kesempatan untuk memahami persoalan. Saya langsung saja ya. Nah, sejak era transisi 1997-98, umat Islam terus-menerus mendapatkan serangan dari musuh Islam. Baik secara hard war, jadi sampai hari ini saya tetap berani berdebat, berani berargumentasi. Saya bisa menjelaskan yang mati itu lebih dari 60.000 orang mati. Ya. Karena itu yang saya sebut baru di Jakarta Timur, Tangerang sama Tangerang. Satu kota Tangerang yaitu tadi Ciledug Mall, satu di